Hai semua, saya Mutiara, salam Pancasila. Di Learning Journal kali ini, yuk kita belajar tentang komitmen mutu. Pada materi ini, kami melakukan pembelajaran dengan metode sinkronus, yaitu dengan melalui tatap muka di Zoom Meeting. Yang kedua, ada metode asinkronus, yaitu diskusi kelompok yang disediakan oleh website Collabchat. Ada tiga pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada konsep dan nilai dasar mutu, yang kedua ada membangun komitmen mutu, dan yang ketiga adalah bagaimana melakukan pendekatan inovasi. Kalau kita mau mengerti apa itu mutu, kita harus tahu dulu apa itu efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Yang pertama, ada efektivitas, adalah sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, ada efisiensi, adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada inovasi, adalah cara organisasi beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Jika kita sudah mengetahui tiga dari istilah kata ini, maka mari kita menuju ke mutu. Mutu sendiri adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Adapun nilai dasar mutu diantaranya komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan satu lagi ada perbaikan yang berkelanjutan. Total Quality Management merupakan bagian dari manajemen mutu, di mana organisasi merupakan pilar yang membuat kerangka kerja berorientasi pada mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukungnya komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Tentunya, organisasi tidak dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Ada 10 strategis yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Yang kedua, membangun mindset pegawai terhadap budaya. Yang ketiga, ada mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Yang keempat, ada meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kelima, ada membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Yang keenam, ada membangun kerjasama kolegal antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang ketujuh, ada memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang kedelapan adalah beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Yang kesembilan ada menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. Dan yang ke-10 ada menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaannya program kerja. Adapun metode perbaikan mutu, yang pertama ada metode PDCA. P sendiri berarti adalah plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebab dan juga solusinya. Kemudian berlanjut ke tahap do, yaitu melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua orang. Kemudian berlanjut ke tahap cek atau pemeriksaan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Kemudian ada act dari kata action, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Ada 3 tindakan keputusan terhadap hasil pemeriksaan, yaitu adopt dari kata adopsi, adapt dari melakukan adaptasi, dan abandon, yaitu membatalkan. Kemudian yang kedua ada metode perbaikan mutu Fishbone. Digunakan saat ingin mengidentifikasi suatu masalah. Yang ketiga ada problem trees.
Metode ini digunakan saat ingin mengetahui atau memecahkan konsep bicara lebih inti. Dan yang keempat ada metode 5W 1H dengan mengajukan pertanyaan apakah, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Bagaimana melakukan pendekatan inovasi? Yang pertama dapat dilakukan melalui penemuan, yaitu mengkreasikan suatu produk yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada duplikasi. Duplikasi yang berarti menirukan suatu produk, barang, atau jasa yang sudah ada. Di sini bukan semata-mata hanya meniru ya, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga ada sintesis, yaitu menyatukan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formula yang baru. Dan yang terakhir ada pengembangan. Pengembangan adalah mengembangkan produk, barang, dan jasa yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada membangun komitmen mutu. Yang pertama ada mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi kinerja aparatur. Yang kedua ada memberikan penilaian mengenai tanggung jawab aparatur. Yang ketiga ada mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan. Yang keempat adalah menganalisis faktor pendorong. Dan yang terakhir ada menganalisis kendala terkait kinerja aparatur. Komitmen mutu sangat perlu ditanamkan dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara, karena akan mendorong terciptanya budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur menuju layanan yang bermutu. Terima kasih telah nonton video Learning Journal. Saya Mutiara, saya Pancasila, Indonesia Jaya, bela negara. Sampai jumpa.